Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kegiatannya yaitu literasi. Jadi anak-anak nanti mendengarkan buku cerita. Anak-anak bisa nanti setelah buku cerita boleh bertanya. Ya, nanti guru juga bertanya. Kalian harus bisa menjawab. Judulnya apa ini? Ayo, ada yang tahu? Gambarnya semut. Judulnya apa ini? Kesombongan apa? Semut. Ternyata ada yang apa bisa menjawab apa judulnya, dan ada yang belum. Berarti yang belum harus giat belajar membaca. Lagi membacanya itu judulnya kesombongan semut. Sombong berarti sifat yang baik apa jelek? Jelek karena berbuat sombong. Nah, ini sekarang guru bacakan ya. Suatu pagi yang indah, di tepi sebuah hutan ada seekor semut. Nah, semut itu berjalan santai. Lalu ini, kamu tahu kan semut? Nah, jalannya cepat apa lambat? Lambat. Iya, karena hewannya kecil apa besar? Semut. Kemudian semut itu di tengah hutan melihat ada kepompong di pohon. Dan gimana? Ini namanya kepompong. Kepompong itu adalah anaknya dari ulat. Ulat itu ular. Kalau bahasanya ini ular gitu ya. Nah, itu kepompong. Iya, kupu-kupu itu loh nanti menjadi kepompong. Semut itu melihat ada yang aneh ternyata di pohon itu. Merasa itu ada sesuatu yang aneh. Kemudian semut itu menghampiri apa ini tadi? Kepompong. Dilihat, dipegang-pegang, dilihat ya. Nah, ini ya. Nah, kok ada yang aneh ya? Bendanya kok keras, ditekan keras nih. Kemudian kok semut itu bilang seperti ini. Dia dengan sombongnya semut bilang gini, kamu benda jelek, kepompong jelek, ya. Kamu gak bisa bergerak kayak aku. Kalau aku, semut dia bilang seperti itu. Kalau aku bisa jalan dengan cepat, ya, bisa pergi kemana-mana, bebas aku, hidupku bebas, tidak seperti kamu dikurung dalam tempurung. Dia sombong kepada siapa? Kepompong. Dia sombong sekali. Kemudian semut itu karena merasa masih sombong, diinjak kepompong itu. Oh, semut lah cilik apa gede? Masih yang injak kepompong ya tetap nggak bisa percaya. Diinjak, mau merusak kepompong karena dia merasa sombong. Karena semut bisa pergi kemana-mana, bisa bebas. Kalau kepompong tidak bisa bebas. Nah, dari cerita ini ada yang ditanyakan nggak? Sebelum lanjut ke cerita yang lain seterusnya, ada yang ditanyakan? Apa? Kepompong itu nanti bertelur menjadi apa? Kupu-kupu. Kalau kupu-kupu bisa terbang. Kalau semut bisa terbang apa enggak? Enggak. Tadi judulnya apa sih? Apa yang keras? Guru nggak dengar. Yang keras. Kesombongan semut. Berarti yang sombong siapa? Semut. Yang ditindas tadi siapa yang dihina? Yang dihina tadi loh siapa? Kepompong. Ya, jadi pelajaran hari ini anak-anak tidak boleh seperti hewan semut yang sombong. Ya, meskipun kamu pintar, kamu hebat, tidak boleh sombong. Meskipun kamu, aku bisa bebas, aku bisa pergi kemana aja, tidak boleh sombong.
dilanjutkan sama Bismillah lagi ya. Sudah paham anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Pak Anto hari ini akan bercerita. Kami bacakan tentang dongeng seekor semut yang sombong. Begini ceritanya. Suatu pagi yang indah, di tepi sebuah hutan, seekor semut sedang menelusuri jalan. Ia merayap dengan santai. Sesekali ia berhenti untuk mencari makan. Ya. Setelah sekian lama, semut berjalan sampailah ia di tengah-tengah hutan, yaitu tepatnya di padang rumput yang luas. Semut berhenti di bawah pohon rindang sejenak. Ia memperhatikan kepompong yang menggantung di ranting. Jadi waktu berhenti, semut itu sambil melihat-lihat, kebetulan ada kepompong, ya. Kemudian semut memberanikan diri untuk memanjat pohon itu, yang dimana ada kepompongnya. Setelah didekati kepompong itu, dilihatnya dengan seksama. Kepompong itu kadang-kadang bergerak-gerak kepompongnya. Kelihatan lucu sekali, pikir menurut semut. Jadi lihat kepompong itu, semut itu ya sedikit lucu, lihat kok bisa bergerak-gerak. Nah, kemudian mencoba untuk menaiki kepompong itu. Hai kepompong jelek, malang sekali nasibmu, bentak semut. Ya, jadi berkomunikasilah semut dengan kepompong. Sambil bergaya semut itu kembali mengejek kepompong. Lihatlah diriku, setiap saat bisa bebas pergi kemana-mana. Tidak seperti dirimu, bergerak saja sudah susah, yaitu cerita ini Pak Anto tadi membacakan judulnya apa? Semut apa kepompong? Semut yang bagaimana? Yang sombong. Kenapa kok sombong? Karena bebas bergerak, berbeda dengan kepompong. Kalau kepompong kan bergerak saja sulit karena mau berubah jadi kupu-kupu. Kalau sudah berubah jadi kupu-kupu, dia akan lebih bebas lagi daripada semut, karena semut tidak bisa terbang alias seperti kupu-kupu. Demikian cerita dari Pak Anto, ya. Tolong anak-anak jangan sombong sesama temannya, harus rukun, ya. Nggak boleh bertengkar, nggak boleh memukul temannya, harus saling menyayangi. Mengerti anak-anak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya perlu terbang. Semakin cepat ia terbang, maka semakin cepat ia bisa bertemu neneknya. Bubi bersyukur karena ia telah diberi sayap oleh Tuhan. Ia bisa pergi kemanapun dalam waktu singkat. Nah, bacaan cerita ini sudah Bu Guru cerita, sudah Bu Guru bacakan ke kalian semua. Ayah, rengek Bubi kepada ayahnya. Bubi terus saja merengek. Makin lama suaranya makin keras. Akhirnya
Kakak Bubi punya sebuah ide. Ayo Bubi, kita berlomba ke rumah nenek. Siapa yang bisa sampai lebih dulu ke rumah nenek? Ia pemenangnya, ucap kakak Bubi. Bubi masih terdiam. Ia masih ingin menelepon nenek menggunakan telepon genggam. Namun ia juga ingin berlomba dengan kakaknya. Apa kamu takut kalah, Bubi? Tanya kakak Bubi. Siapa takut? Aku pasti menang. Lihat saja kak, kata Bubi dengan menyombongkan diri. Iya, kakak percaya. Kita berlomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Hari ini, pagi ini yang sangat cerah, kita sudah melewati pembelajaran literasi. Yang mana literasi ini adalah membaca dari suatu buku cerita yang masing-masing ceritanya berbeda-beda. Misal, contoh, tadi Zamir sudah menceritakan tentang Wali Songo. Wali Songo yang hanya diceritakan oleh Zamir hanya Maulana Malik Ibrahim dan Raden Rahmat Rahmatullah Sunan Gresik. Sunan Ampel. Kalau Sunan Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Tadi sudah menceritakan kisah-kisah dari Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel Raden Rahmat. Oke. Yang kedua yaitu Dawiyah. Dawiyah menceritakan tentang cobaan bagi pemuda tampan. Sekilas cerita ini menceritakan tentang pemuda tampan yang pada waktu zamannya Nabi Ibrahim. Oke. Yang ketiga diceritakan oleh Felicia atau Cici tentang kisah anak panti asuhan. Kisah anak panti asuhan ini adalah menceritakan bagaimana kisahnya anak di dalam panti asuhan yang telah dijenguk atau dibesu oleh kakak atau donatur, yang mana donatur itu bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi panti asuhan. Yang keempat adalah yang diceritakan oleh Dimas Vino atau Vino ya, menceritakan tentang juara sejati. Yang mana cerita ini menceritakan dari anak yang telah meraih juara dengan keahliannya, kepinterannya, kesuksesannya meraih juara, yang mana juara tersebut dihadiahkan kepada neneknya. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah bisa menyimpulkan dari berbagai macam cerita ini. Kita akan bertemu kembali pada waktu dan hari yang sama pembelajaran literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru mau menceritakan yaitu cerita rakyat tentang Malin Kundang, anak yang berkata kepada ibunya. Malin Kundang itu mempunyai ibu yang bernama dia itu hidupnya susah, karena dia tidak ingin hidupnya susah terus, dia ingin berubah nasib menjadi orang yang kaya. Akhirnya dia itu ikut kepada seorang berlayar ke kota. Akhirnya dia menjadi kaya. Setelah kaya, dia pulang untuk menengok ibunya, menengok desanya. Karena ibunya itu bahagia bisa anak tersebut, yaitu Malin Kundang. Ternyata Malin Kundang tidak mau mengakui bahwa itu ibunya yang dalam keadaan susah.
Akhirnya ibunya itu sedih karena anaknya tidak mau mengakuinya. Akhirnya ibunya berkatalah yang tidak diinginkan oleh maling kundang. Ibunya mengutuk. Akhirnya maling kundang dikutuk menjadi batu. Sekarang ibu mau bertanya, cerita maling kundang itu terdapat di daerah mana? Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat ya. Mempunyai seorang ibu yang bernama siapa? Mandebaya. Siapa? Mandebaya. Mandebaya. Ya, Mandera Rubaya. Ya. Terus maling kundang itu sakit. Kira-kira apa dia? Sakit apa? Oh ya, sakit keras yang mematikan. Ya. Tidak bisa diobati ya. Terus mengapa maling kundang menjadi batu? Karena dipukul oleh ibunya. Iya, karena dibujuk oleh ibunya. Mengapa maling kundang ikut berlayar? Untuk merubah nasib, karena dia ingin hidupnya tidak susah, ingin kaya. Setelah kaya dia lupa keadaan yang sesungguhnya, dia lupa kepada ibunya, sehingga dia dikutuk, dia dilaba. Lalu. Anak sudah paham ya tentang maling kundang seperti itu. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bersama-sama akan membaca tentang apa ini judulnya? Gagak yang sombong. Ya, gagak yang sombong. Ya. Oh, alangkah indahnya pagi yang cerah. Lihatlah, matahari di timur sana tampak bersinar ceria, ruangnya nan semerbak. Kawanan burung berkicau sambil menari-nari di atas dahan-dahan rindang. Mereka menendangkan puja-puji bagi kebesaran Tuhan. Akan tetapi, seekor gagak tampak muram. Ia mendekam di atas dahan kenari yang tumbuh rindang, tidak jauh dari sebuah telaga. Mana telaga itu yang berwarna apa? Biru. Tampaklah di telaga yang berair jernih itu sekawanan angsa. Angsanya warna apa? Putih keemasan, sungguh sangat menakjubkan. Ya, berapa ini gagaknya? Ada satu. Sementara angsanya ini ada berapa? 4. Di mana ini gagak bertengger? Di dahan pohon. Ya, di dahan pohon. Mata angsa-angsa itu seperti mutiara yang berwarna gading. Oh, berarti ini bulunya berwarna putih, matanya kuning seperti apa? Emas. Gagak menjadi murung. Ya, insecure. Kamu tahu kan insecure? Insecure tidak percaya diri. Ia terus murung dan murung sepanjang hari. Aku ingin secantik mereka. Tanpa disadarinya, air matanya bercucuran. Kalau air matanya bercucuran berarti dia sedang menangis. Ya. Kemudian beralih ke kaki-kakinya air mata itu. Nangis terus. Oh, mengapa buluku hitam dan kotor? Kakiku juga dekil. Mataku hanya seperti batu kali, tidak bercahaya. Paruhku hanya seperti pisau karatan. Sungguh Tuhan tidak adil menciptakan aku begini jelek. Aku sebel, aku malu. Siapa yang nangisnya biasanya seperti itu? Siapa senangis? Ais mau nangis. Ini,
Kalau kamu lihat di sini, angsanya sedang tidur. Nah, si gagak menangis dan menangis sampai tubuhnya lemas. Nah, ketika gagak terbangun, hari sudah gelap, matanya mencari-cari kawanan angsa. Ternyata angsa-angsa itu tidur di mana ini? Di pohon. Ini kuning-kuning ini apa? Kandangnya. Kita sebut kandang. Oh, andaikan aku secantik angsa, tentu aku pun memiliki tempat tidur jerami yang hangat. Alangkah indahnya tidurku akan dibungai mimpi-mimpi yang indah dan dikipasi bidadari. Akan tetapi aku hanya seekor gagak yang buruk rupa. Tempat tidurku hanya pokok kayu tua. Ya, tapi kan dia bertenggernya di mana? Di dahan pohon. Aha. Dia tiba-tiba punya ide. Aku akan mengubah diri menjadi angsa. Aku tahu caranya. Nah, di mana ini? Biji matanya yang hitam berkilauan. Aha, aku tahu caranya. Aku akan segera menjadi angsa yang tercantik. Nah, ini mulai besok pagi aku akan mengubah diriku. Nah, gimana ini? Malam itu ia tidak sabar menanti datangnya pagi hari. Tetap berada di pinggir telaga. Sebelum kawanan angsa itu tiba, matanya yang hitam berkilauan memandang permukaan telaga sambil berduka. Bukan main, air telaga ini memang jernih. Pantaslah kalau bulu-bulu angsa itu pun bersih mempesona. Aku harus segera mandi dan berenang agar buluku putih cemerlang. Berarti gagak ini mengira kalau mandi di telaga berubah menjadi apa bulunya? Putih. Matanya tapi juga berubah menjadi apa? Emas. Ya, aku juga akan tidur di atas jerami yang empuk agar paruhku yang hitam tampak keemasan. Nah, saking kepinginnya menjadi seekor angsa. Hai gagak, selamat pagi. Sedang apa kau di sini? Seekor angsa yang baru tiba menegur si gagak dengan ramah. Kawanan angsa lainnya juga menyapa. Oh, aku hanya ingin bermain bersama kalian. Saut si gagak malu. Senang sekali kalau kamu main bersama kami. Akan tetapi maaf, kami akan mandi dulu. Tunggu kami di tepi telaga ya. Kami punya jagung sedikit. Kamu boleh makan tuh. Letakkan jagung itu di sudut sana, dekat teratai. Siapa yang meletakkan jagung ini? Si angsa. Ya, si angsanya berarti ini mandi dulu. Tapi gagak ini menolak. Bukan jagung yang ia inginkan, tapi ia ingin mandi di telaga. Bolehkah aku ikut mandi bersama kalian? Nanti aku baru akan makan jagung. Mandi di telaga bersama kami? Angsa tua terkejut. Permintaanmu membuat kami deg-degan. Mengapa? Telaga ini toh bukan milik kalian. Mengapa aku tidak diperbolehkan ikut mandi? Nah, ini tak boleh ikut mandi. Kawanan angsa saling berpandangan. Kemudian si angsa tua berkata, gagak yang hitam manis, bukannya kami melarang kamu mandi bersama kami di telaga ini. Kami khawatir kamu akan tenggelam, tidak bisa berenang. Hah, angsa yang dibuat-buat, alasan yang dibuat-buat. Kalian hanya takut usai ini, kalian semua sombong. Nah, si gagak ini berarti marah. Kenapa dia marah-marah? Iya, karena tidak boleh berenang. Lagi-lagi kawanan angsa saling berpandangan. Mereka tidak mengerti maksud si gagak. Itu si angsa tua lalu angkat bicara, gagak, kami tidak mengerti dengan kalimatmu yang mengatakan kalian hanya takut usai ini. Apa maksud kalimat itu? Tentu saja si gagak tidak mau berterus terang. Sudahlah,
jangan banyak bicara. Pokoknya aku mau ikut kalian berenang. Aku akan berenang setiap pagi. Aku juga akan tidur bersama kalian di kasur jerami yang empuk. Baik-baik Gagak, Angsa tua bersabar. Kamu boleh berenang bersama kami kalau itu yang kamu inginkan. Akan tetapi, kalau kamu tenggelam bagaimana? Ini ya, sudah diperbolehkan sama angsa buat ikut berenang mandi. Aduh, kami takut. Angsa lainnya memberi tanggapan. Gagak, sebaiknya kamu boleh tidur bersama kami di atas kasur jerami. Kasur jerami itu tidak mungkin menenggelamkan. Nah, terus ini. Hai, aku bukan gagak tolol, aku gagak luar biasa. Oleh karena itu, aku pandai berenang. Ayo, aku akan segera membuktikannya. Nah, kata si gagak dengan angkuh. Angkuh itu berarti apa? Angkuh itu. Nama lainnya angkuh itu apa? Apa ayo? Apa? Sombong. Yang keras nila apa angkuh itu? Sombong ya. Kemudian ia terjun ke telaga. Yur. Kawanan angsa ternganga melihat pola si gagak yang gegabah. Ternyata begitu di telaga, dia langsung apa ini? Dia berenang, tapi bisa berenang apa enggak? Enggak bisa, bulu-bulunya basah kuyup. Ia berusaha terbang, tetapi karena sayapnya lemas, karena terkena apa? Air. Ya, hup. Si gagak makin megap-megap, akan tetapi ia malu minta tolong. Akhirnya kawanan angsa berusaha menolongnya. Terus, nah ini akhirnya angsa-angsa berhasil menyelamatkan si gagak yang sombong. Si gagak berterima kasih kepada angsa. Jadi sejak itu gagak tidak sombong lagi. Nah ini ya, bahwa garis kodrat tidak bisa dilanggar atau dilawan. Jadi gagak ini kepingin menjadi angsa seperti kalian. Kalau kalian laki-laki ya nggak boleh berpakaian perempuan karena itu sudah menjadi kodrat. Kepingin badannya putih seperti orang bule, nggak mungkin karena kita ini keturunan apa? Indonesia. Seperti gagak tadi kepingin kulit bulunya menjadi putih. Kira-kira bagaimana kalian kalau misalnya kalian menjadi gagak? Apa yang kalian lakukan jika kalian menjadi gagak? Apa? Mau nggak mempunyai sikap seperti gagak? Nanti sebaiknya apa yang kamu lakukan kalau ketemu kawanan angsa? Kalau kamu menjadi gagak, apa Vi? Hah? Baik kepada siapa? Terus apa lagi? Apa? Ya. Tidak sombong ya, dan menerima keadaannya, dan anggaplah suatu itu mempunyai kelebihan. Gagak tadi karena dia berenang di air, jadi dia tidak bisa berenang. Padahal dia kalau malam tidur apa enggak tadi gagak? Tidak, tapi angsa tidur apa enggak tadi? Nah, itu berarti kelebihannya si gagak. Iya kan? Kamu pernah enggak mendengar di daerah rumahmu ada suara gagak hitam? Loh, biasanya itu kalau ada orang yang mau meninggal, biasanya kan ada suara burung gagak lah, yaitu burung gagak, yaitu tadi. Nah, angsa kemana? Tidur. Tapi kalau gagak ini enggak ya. Terus kalau kalian menjadi angsa, setuju nggak dengan sikap angsa tadi? Kamu bagaimana sikap angsa tadi? Baik terus, tidak sombong, ramah, terus saling menolong ya, tidak sombong, tidak apa pelit. Tadi dia mau memberi apa? Berbagi apa tanggung jawabnya?
Nah, sudah tahu ya anak-anak pelajaran moral yang diambil dari buku ini. Nah, menjadi orang tidak boleh sombong. Kita harus menjadikan kekurangan kita sebagai kelebihan. Jangan rendah diri kok apa sih? Oh, kamu aku tadi bilang kok ini nggak boleh begitu ya. Harus bersikap positif dan tidak boleh mengejek temannya. Aksa tadi mengejek Gagak enggak? Enggak ya. Nah, sekian dari kegiatan membaca hari ini. Kita tutup dengan salam literasi. Gini ya. Nanti ayo sekarang berdiri semuanya. Ada ke sana. Nah ini bawa sama gini. 1, 2, 3. Salam